Saat ini terdapat puluhan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu, PLTU ini mengotori udara dengan polutan beracun. Polusi udara adalah pembunuh senyap, menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia, di mana pembakaran batubara adalah salah satu kontributor terbesar polusi ini. Polusi udara menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, penyakit pernapasan, dan ispa. Gas belerang dioksida dari sulfur batubara, metaloid, dan logam beracun seperti tembaga, sein, magnesium, selenium, dan arsen. Partikel-partikel yang terbentuk akibat pembakaran ini berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer dan 33 kali lebih kecil dari ketebalan rambut manusia. Karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan, mereka cenderung lebih lama di udara daripada partikel berat, lalu mampu melewati sistem filter hidung hingga tembus ke paru-paru dengan mudah. Partikel-partikel itu kemudian masuk ke dalam aliran darah manusia melalui jaringan kapiler yang akhirnya menyebabkan penyakit jantung, kanker paru-paru, infeksi mata, asma, bronkitis, dan ispa, bahkan menyebabkan kelahiran prematur dan dapat mengakibatkan gangguan negatif pada perkembangan otak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harvard University tentang dampak polusi udara PLTU batubara di Indonesia terhadap kesehatan, terungkap bahwa angka estimasi kematian dini akibat PLTU batubara mencapai sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap berencana menambah puluhan PLTU batubara yang baru. PLTU batubara adalah mesin penebar maut. Batubara dipilih karena selain mudah terbakar, harganya pun sangat murah bagi pengusaha, sehingga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memasok energi listrik sebagai penunjang operasional perusahaan. Salah satu perusahaan yang menggunakan energi kotor batubara dalam memasok kebutuhan listriknya adalah PT Virtu Dragon Nickel Industry atau PDNI dan PT OSS yang terletak di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. PT PDNI yang mulai beroperasi sejak 2014 silam memiliki kapasitas produksi sebanyak 800.000 ton nickel pig iron dengan kadar 10-12% setiap tahunnya. Dalam menunjang operasionalnya, PDNI juga membangun 8 unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara dengan total kapasitas sebanyak 530 MW dan mengkonsumsi batubara sebanyak 180.000 ton per tahun. Sedang PT OSS juga telah membangun PLTU dengan kapasitas 1.820 MW. Pembakaran batubara yang dilakukan tanpa henti menyisakan abu hitam yang kemudian bercampur dengan udara lalu menyebar tidak saja di lingkungan lokasi kerja karyawan, namun juga ke pemukiman warga dan dihirup tanpa sadar hingga sampai ke aliran darah hingga mengakibatkan musibah infeksi. Dari data yang diolah Datwas dari Puskesmas Morosi bahwa sejak adanya pabrik pengolahan nikel di Morosi, angka penderita infeksi saluran pernapasan atau ISPA terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terdapat 430 kunjungan dan 319 kasus ISPA. Sedangkan di tahun 2021 jumlah kunjungan meningkat mencapai 704 kunjungan dan 490 kasus. Lalu terus mengalami peningkatan pada tahun 2022, yakni sebanyak 798 kunjungan dengan 385 kasus. Karena lokasi perusahaan yang berada di batas administrasi Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, limbah pembakaran batubara yang bercampur udara menyebar ke pemukiman masyarakat dan mempengaruhi kualitas lingkungan masyarakat. Akibatnya, saat ini berdasarkan hasil investigasi tim Walhi Sultra, masyarakat desa Lambuloa juga desa Motui telah banyak yang meninggalkan rumah mereka. Ini adalah aksi penolakan yang dilakukan sejumlah organisasi lingkungan bersama masyarakat lingkar industri Morosi terhadap aktivitas PLTU PT PDNI dan PT OSS pada tanggal 21 Juni 2023 lalu.
Aksi protes ini dilakukan akibat kedua perusahaan itu dinilai telah menjadi biang degradasi lingkungan serta mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi yang diakibatkan pembangkit listrik tenaga batu bara karenanya memiliki andil dalam masalah polusi di Konawe, Sultra, bahkan Indonesia. PLTU merasa bebas karena lemahnya peraturan dan penerapan standar emisi untuk polutan utama, yang ditandai dengan diperbolehkannya PLTU di Indonesia untuk mengeluarkan emisi SO2 atau sulfur dioksida dan sangat tinggi jika dibanding Cina dan India. Dengan demikian, nampak jelas dampak polusi udara akibat adanya pertumbuhan ekonomi dari kegiatan mega industri ini. Korelasi antara parameter ekonomi PDRB dengan aerosol optical thickness sebagai parameter polusi seakan sedang berpacu, di mana kawasan industri di Sultra terus mengalami ekspansi secara spasial dengan perluasan kawasan pertambangan yang semakin masif.